Kedatangan cerita isekai terbaru ya memang sebenarnya agak berbeda dari sisi MC-nya aja, meskipun takdirnya mirip dengan hero panggilan seperti di seri lain. Tapi bedanya di sini, MC-nya nggak punya ingatan sebelum dia terpanggil ke dunia lain. Ditambah dia juga suka bertarung untuk meningkatkan skill dan levelnya hingga maksimal, yang memang menjadi daya tarik tersendiri untuk Kelvin, sang maniak berantem kita di sini. Selamat datang nih pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Kuronoso Kanshi atau Black Summoner episode 1. Di episode perdananya di sini memang untuk saya sendiri yang mungkin sudah jadi veteran di ranah nonton anime, jadi sudah sering menonton anime seri isekai dari anime sampai manga sekalipun, pas nonton episode ini agak geli-geli gimana gitu ya ketika awal-awalnya, karena wajar kan ya, masih perkenalan dulu dengan cerita dan karakternya. Namun memang untuk seri ini saya akan lebih fokus ngelihat ke perkembangan si Kelvin, sang MC kita yang berjalan menjadi maniak pertarungan seiring berjalannya cerita. Tentu ekspresinya itu memang saya nantikan sekali ketika dia sudah mulai menunjukkan keinginannya yang cukup dramatis dan bikin hype. By the way, ini anime sumber dari light novel dan ada versi manganya juga. Tentu saya cuma baca manganya aja yang dibandingkan dengan novelnya. Dalam membuka episode pertama di sini, tentu saya bersyukur sekali bahwa cerita yang diberikan adalah cerita normal yang masih mengutamakan perkembangan si MC yang bernama Kelvin, di mana dia sudah dikirim ke dunia fantasi dan sudah diberitahukan juga bahwa dia meninggal karena kecelakaan akibat dewa lain, dan dia diminta untuk dikirim ke dunia fantasi sebagai permohonan maaf dari sang dewa yang melakukan kesalahan. Tentu dalam cerita awalnya, selain kita bisa mengetahui MC kita yang bernama Kelvin, kita juga bisa mengetahui mengenai Melvina, sang dewi reinkarnasi yang memang mengirimkan Kelvin ke dunia itu. Untuk perkenalan yang mereka lakukan, untuk saya sendiri yang sudah keseringan nonton anime isekai, cukup geli sedikit dengan pembukaan mereka di mana si Melvina, sang dewi itu sendiri, menunjukkan status sistem ke si Kelvin seperti pembantunya sekarang ini ya. Tentu adegan seperti ini juga cukup jarang kita dapatkan di anime-anime isekai lainnya. Terutama juga yang paling penting dari cerita ini adalah job yang dimiliki atau dipilih oleh Kelvin sebelum terkirim ke dunia fantasi. Karena job yang dia pilih adalah seorang summoner yang bertingkat S. Jadi memang langsung overpower skillnya dari awal. Tapi harus dilihat dulu bahwa job Kelvin ini hanya sebatas job yang dipandang sebagai tipe support dan bukan tipe penyerang, yang memang dia harus mengandalkan makhluk hasil kontraknya untuk bisa bertarung di sini. Tapi memang selain job summoner ini, si Kelvin ini punya skill mage atau skill sihir. Jadi dia bisa mengimbangi skill summonernya dengan skill magenya gitu. Dalam ceritanya juga, Kelvin sebelum datang ke dunia fantasi itu ada melalui prosedur biasa di mana para hero ini harus milih job atau kekuatan yang mereka inginkan dan diberikan poin skill terbatas sama seperti game RPG kebanyakan. Namun Kelvin berbeda ya, di mana dia menggunakan ingatan mengenai dunia bumi sebagai bayaran untuk menukarnya dengan poin skill yang membantu dirinya untuk memilih job dan skill yang berguna menurutnya untuk bertarung di dunia yang cukup keras lah bisa dibilang. Hal ini menurut saya juga cukup unik dan paling berbeda dari yang lainnya. Tentu sebenarnya masalah yang sering dihadapi oleh MC yang baru masuk ke isekai itu terhalang oleh ingatannya dari bumi yang punya norma dan etika mereka sebelum masuk ke dunia fantasi, yang memang menghambat pola pikir orang-orang itu untuk berkembang akibat kenaifan yang mereka bawa dari bumi. Jadi ketika Kelvin menukar ingatannya menjadi poin skill, yang memang menurut saya menjadi langkah bagus untuk Kelvin sendiri agar bisa berkembang sesuai dengan dunia itu dan membuat pola pikirnya mengikuti dunia itu juga, yang artinya dia tidak akan terbebani oleh norma dan etika bumi dan hanya dari pola pikir yang menurutnya benar atau salah saja ketika di situasi yang berbahaya gitu. Jadi dia punya pendirian sendiri untuk di dunia yang bebas itu ya. Tentu sebelum menukar ingatan dengan poin skill itu juga, Kelvin ini memang sudah jatuh cinta kepada Melvina, si dewi reinkarnasi yang menjadi hal pertama yang dia katakan ketika bertemu dengan Melvina sebelumnya. Sampai-sampai dia pun malu ya ketika ceritain mengenai hal itu. Karena Melvina pun sudah menjadi dewi yang berabad-abad baru kali ini ditembak atau dinyatakan cinta oleh orang yang dia akan reinkarnasikan. Memang nggak pandang bulu ya kalau si Kelvin mengenai masalah pasangan. Langsung milih dewi buat dijadiin pasangan sama dia kan. Terlebih, si dewi Melvina ini sudah menjadi makhluk kontrak atau bahan kontrak summoner dari si Kelvin ini. Jadi ketika nanti Kelvin sudah menjadi kuat, dia pasti akan bisa mensummon Melvina ke dunia itu.
Nah, baru deh setelah menceritakan mengenai dirinya, Kelvin langsung berjalan menuju guild petualang untuk mendaftar dan memulai petualangannya. Dalam adegan ini, kita mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting oleh Melvina mengenai job Kelvin sebagai summoner tingkat S. Di dunia itu, ternyata job summoner itu adalah job yang paling langka, yang jika Kelvin menulis jobnya adalah summoner di kartu petualangannya, dia akan jadi buronan kerajaan atau kekaisaran untuk dijadikan alat tempur yang Kelvin kan mau bebas ya. Jadi nggak mau terikat yang begitu. Yang akhirnya Kelvin hanya menulis penyihir hijau atau mage pemula kalau bisa diibaratkan. Setelahnya, sama seperti isekai kebanyakan, ada banyak pemberitahuan tingkat pada petualang dan akhirnya mengambil misi. Misi yang diambil Kelvin tentu mengenai misi paling mudah seperti di game RPG, mengenai pembasmian slime yang ada di hutan. Namun bisa terlihat pada adegannya, kita bisa melihat adegan yang cukup realistis ketika di seri ini, di mana slime juga monster yang pasti memiliki cara tersendiri untuk mengalahkannya. Jadi nggak sembarangan langsung dikenai sihir langsung mati, nggak gitu ya. Karena di sini kita bisa melihat bahwa si Kelvin dengan susah untuk melawan slime yang akan dijadikan bahan kontrak pertamanya di dunia itu. Setelah selesai melawan, Kelvin langsung membuat kontrak kasih slime dan menambahinya Kloto. Bisa kita lihat sebenarnya adegan realistisnya lagi ketika Kelvin mau mengeluarkan sihir dan tiba-tiba goyah. Di mana realistis dong, ketika orang yang baru saja pertama kali menggunakan sihir akan langsung lemas sejenak karena baru penyesuaian untuk menggunakan sihir di badannya. Tentu ada komentar dari teman-teman penonton yang berkata bahwa setiap isekai pasti ceritanya mengenai slime lagi dan slime lagi. Tapi tenang aja teman-teman, untuk seri ini slime yang kita lihat di sini bukan sembarangan slime ya. Pada awalnya memang terlihat seperti kayak slime biasa yang lucu. Namun nanti di episode 2 bakalan kata nih, ini slime bakalan jadi monster terkuat sampai-sampai hero zaman dulu pun kesusahan melawannya. Dan itu yang akan saya nantikan sekali. Selain ekspresi dari si MC, kita juga bisa melihat ekspresi dari slime imut ini akan menjadi ganas jika memang ada yang mengikuti grafis di manganya. Dalam pertarungan dalam anime ini juga bisa kita lihat ketika Kelvin itu mengejek status ketika bertarungnya, di mana interface yang mereka gunakan itu cukup seperti game yang nggak terlalu ganggu juga sih menurut saya. Malahan penempatan interface yang cukup pas, timingnya juga pas, seperti ketika Kloto lagi ngelawan slime lain yang cukup pas interface 3D-nya gitu. Ditambah animasi Kloto lagi makan slime itu tuh yang jadi lucu malahan ketika dilihat ya, apalagi akibat skill summoner Kelvin yang bertingkat S. Jadi setiap makhluk yang sudah meningkat kontrak ke Kelvin akan menerima peningkatan sebesar 100 poin di setiap statusnya. Yang membuat Kelvin ya biasa aja, tapi hasil summonernya itu yang nggak karuan kuatnya. Itu sih yang jadi detail tersendiri dari si Kelvin ini. Tapi jangan dikira si Kelvin gak ikut bertarung ya. Oh, jangan salah. Kalau yang itu ya, karena si Kelvin ini tetap mau turun tangan dan ikut bertarung dengan sihir maupun menggunakan close combatnya nanti. Seiring dia meningkatkan level dan mendapatkan kekuatan baru lagi. Di ending juga ketika Kelvin sudah selesai menyelesaikan questnya, di sini dia ada melihat seorang elf yang sedang diperjualbelikan di sebuah gang kecil. Di sini ketika mereka bertatapan, ada sebuah tanah di mana elf ini akan menjadi teman atau budak kontrak si Kelvin, yang memang elf ini akan memiliki kekuatan unik dan pastinya akan diambil sama si Kelvin. Tentu, si elf ini akan menjadi pelayan Kelvin juga nantinya. Terus di bagian paling endingnya ada di sekitaran flashback dari siapa aja orang yang akan mengikuti atau menjadi teman Kelvin dalam petualangannya dan bahan summonin nanti sebenarnya itu. Tentu dalam adegan endingnya juga ada sebuah ekspresi yang kita lihat agak berubah dari si Kelvin di bagian ending, dimana mudah-mudahan saya nggak salah hal ini karena menurut saya bisa menandakan bahwa ekspresi Kelvin yang battle junkie-nya bisa mulai kelihatan nanti di episode 2. Mudah-mudahan ya. Oke, di pembahasan mengenai Kuro no Sokanshi atau Black Summoner episode pertama. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.